tengah-tengah ini kan ini adalah tempat pusat panahnya kita. Harapannya kita kan kita manah itu kan di tengah-tengah ya, tepat di tengah-tengah gitu. Nah, misalkan si A manah, si A ini manahnya begini. Dia manahnya katakanlah di sini nih. Dia di situ terus manahnya. Oke, ada banyak tuh. Terus kalau si B, dia manahnya misalnya gini. Oke. Kemudian ada lagi eh, si C, terus ada lagi si D, manahnya gini. Oke. Nah, yang pertama, kita itu akan ketemu dengan yang namanya presisi dan akurasi. Jadi ada ketemu dengan presisi, lalu ada namanya. Sekarang saya tanya, yang A itu presisi atau akurasinya yang bagus? Presisinya, Bu. Hah? Presisinya, Presisinya bagus. menurut saya. Akurasinya? Akurasinya tidak bagus. Kurang Yang bagus. B, Yang B, presisinya tidak sebagus yang A, namun akurasinya lebih bagus dari yang A. yang C. Presisinya tidak bagus, eh, dan akurasinya tidak bagus. Presisinya bagus, akurasinya sangat Apa bagus. bedanya presisi sama akurasi? Kalau menurut saya, presisi itu kayak eh, tan apa ya, misalnya kalau kita manah, eh, arah panah, jatuh panahnya itu di tempat itu aja, di area sekitar aja. Cuman kalau akurasi, eh, kita itu manahnya itu tujuannya adalah ke sasaran yang di tengah papan panah itu, Bu. Maaf Oke. kalau berbeda. Thank you, Reviansyah. Yang lain? Eh, kalau menurut saya yang A itu dia Yang akurasinya, lain? mohon maaf Bu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Silakan Zidan. Menurut saya kalau yang A itu akurasinya bagus tapi dia tidak presisi. Kalau yang B dia Eh, Berarti terbalik dengan Revi ya? iya Ibu. Berarti istilah presisi sama akurasinya dengan si Revi ya? Pemahaman istilahnya. Betul Ibu. Definisi dari presisi sama akurasi. Oke. Iya, Bu. Yang lain? Kenapa Iya, Revi? Bu. Menurut pandangan masing-masing aja. Oke. Baik, jadi gini. Yang namanya akurasi itu, bagus atau nggak bagusnya, itu seperti yang tadi disampaikan oleh Revi. Jadi, kalau misalnya kita manahnya itu jauh dari titik yang kita mau tuju, itu berarti akurasinya rendah. Jadi, kalau akurasi ini saya kasih warna merah, berarti untuk kasus A, akurasinya tinggi apa rendah? Rendah, Bu. Rendah. Rendah. Berarti akurasinya rendah, tapi presisinya tinggi. Oke, maksudnya akurasi itu yang mana? Yang ini. Jadi di sini, di tempat yang mana ini, kita ada yang namanya ekspektasinya. Nah, sedangkan yang di tengah-tengah ini, sedangkan yang di tengah-tengah ini, itu kita sebut sebagai parameternya. Kita anggaplah dia parameter itu adalah theta.
Oke. Jadi nanti yang namanya akurasi itu kita akan berbicara tentang bias. Bias itu definisinya adalah selisih dari penduga parameternya kita dengan parameter itu sendiri. Jadi yang kita mau tuju adalah si parameter, tapi ternyata dia punya jaraknya sebesar itu. Dari dengan si karakter itu namanya bias. Kalau biasnya nol, berarti penduga parameter kita sifatnya tak bias. Oke? Nah, berarti di sini tadi benar dia manahnya varians. Variasinya berarti rendah, kecil. Jadi kan dia tidak terlalu bervariasi. Di situ aja terus dia mana. Jadi dia berbicara tentang ragam. Keragamannya kalau kita berbicara tentang presisi, kita berbicara tentang ragam. Kalau kita berbicara tentang akurasi, maka kita sedang berbicara tentang bias. Yang B bagaimana? Yang B itu ragamnya besar, ya. Tapi akurasinya cukup baik. Jadi kalau diambil tengah-tengahnya, ekspektasinya ada di tengah. Sehingga dia eh, biasnya kecil. Bagaimana yang C? Nah, yang C berarti dia berbias dan ragamnya besar. Sedangkan yang D, ragamnya kecil, ups, ragamnya kecil dan variansnya kecil. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Itu beda antara presisi sama akurasi. Kalau presisi ditambah akurasi, maka kita akan menghasilkan apa? Cermat. Jadi cermat itu gabungan antara presisi dan akurasi. Kecermatan. Nah, mengapa saya memulai dari bagan panah ini? Karena di dalam penduga parameter, kan kita kan punya berapa metode penduga parameter klasik ya. Ada momen, ada likelihood method, maksimum likelihood, kemudian ada bias, kemudian ada restricted maximum likelihood, dan lain-lain, dan lain-lain. Sehingga penduga parameter kita punya banyak. Nah, jadi kita nggak tahu nih. Jadi kalau penduga parameternya ada banyak, artinya apa? Artinya penduga parameter kita itu bisa saja ada yang lebih baik daripada yang lain. Nah, kriterianya apa? Kriteria saya mau nih berarti A, B, C, O, D yang saya pilih. Dengan mengabaikan ragamnya, saya nggak peduli ragamnya besar kek, ragamnya kecil kek. Yang penting saya menghasilkan penduga yang sifatnya tak bias. Yang manakah itu? A, B, C, D? Yang mana? Kalau tak bias itu berarti kalau tak bias itu selisihnya nol, ekspektasi dari parameter selisih antara ekspektasi dengan si para parameternya. Yang mana? Halo, saya bertanya. Dong, jadi saya tahu nih Anda nih. Sorry, sorry. Yang D, Yang Bu. mana? Ada. Oh, ada, sorry. Ada. Yang D. Yang mana lagi? Habis D, terus B. Berarti D eh aja atau B dan D? oh, oh, yang D aja, Bu. Karena tadi kalau Tabias itu kan hasilnya nol. Iya. Ekspektasinya nol. Dari yang D doang, Bu. Yang B itu juga ekspektasinya nol. Dikurang Oh, dengan itu selisihnya nol. Jadi biasnya nol. Ini juga biasnya nol. Kan yang kita lihat itu kan adalah ekspektasinya. Kan tadi saya udah bilang ekspektasinya ada di tengah-tengah. Dikurang dengan parameternya ya berarti nol. Tapi dia memiliki variansinya lumayan besar kalau yang B. Udah paham? Sekarang, kalau saya mau pilih parameter, penduga parameter yang saya nggak masalah dia berbias.
Tapi yang saya mau adalah dia penduga parameter itu memiliki ragam yang kecil. Nomor berapa yang saya pilih? A, B, C, D. Yang mana yang saya pilih? Saya nggak apa-apa dia berbias. Mau bias kek, mau nggak bias kek. Tapi saya mau ragamnya kecil. Yang mana? Yang A, Yang A A. dan D Terus nggak yang sih, mana Bu? lagi? yang D. Yang B D. dan D. Jadi kalau saya berbicara tentang saya maunya penduduk parameter saya itu eh, maunya tak bias saja. Yang saya nggak apa-apa ragamnya kecil. Yang tidak tak bias berarti pilihnya antara B dan D. B dan D itu tak bias. Tapi kalau saya mau ragamnya yang kecil, ragam bisa nggak negatif? Nggak bisa ya. Ragam itu paling kecil nol. Berarti saya pilihnya apa? A dan D. Tapi kalau saya mau keduanya, tak bias dan ragamnya kecil. Yang mana yang saya pilih? Yang D, Bu. Yang mana Yang D yang saya tulis pilih? aja. Tak bias, ragam kecil. Yang D. Inilah yang disebut sebagai penduga tak bias terbaik. Dia tak bias, ragamnya kecil. Di antara semuanya, dia yang paling kecil ragamnya. Maka kita sebut sebagai penduga tak bias terbaik. Nah, ini adalah salah tiga ya. Kriteria-kriteria atau indikator-indikator penduga parameter dan memilih penduga parameter. Kita bisa saja memilih penduga parameter yang sifatnya tak bias, bisa saya memilih penduganya yang kita mau. Oke, itu dulu prolog dari saya. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Jadi udah tahu ya yang mau kita bahas hari ini berarti apa? Kriteria-kriteria penduga parameter bisa dilihat dari ketakbiasan, bisa dilihat dari ragam, bisa dilihat dari ketakbiasan dan ragam yang kecil, bisa dilihat juga dari kekonsistenan, atau bisa juga dilihat dari keefektifannya, efisiennya. Kriteria penduga parameter. Maka saya masuk dulu di sini. Silakan, apakah PPT saya sudah terlihat? Udah, Bu. Oke. Ini dia eh, disusun diperbaiki oleh mahasiswa angkatan 2020. Ini salah satunya pembimbing saya, Cindy, dan sudah lulus ya. Jadi yang pertama, kriteria yang pertama yaitu kriteria bahwa juga parameter saya dilihat dari sisi kriteria ketakbiasan. Ini yang tadi saya sudah sampaikan, apabila saya punya katakanlah banyak sekali penduga, maka eh, yang saya lihat dari sisi ketakbiasan itu apabila ekspektasinya adalah sama dengan fungsi dari parameternya. Ini taunya tau T begitu. Ini nggak begini tapi taunya tau T. Tipe ya. Nih gitu. Tau T, fungsi. Tau itu fungsi ya, fungsi dari si parameter. Nah, misalnya ini, misalnya saya punya eh, satu X dua sama dengan X ini adalah sampel acak atau colok acak dari suatu populasi yang berdistribusi Poisson. Parameternya adalah theta. Lalu katanya berarti sama dengan seper N varians dari X1 sampai dengan ditambah XN. Betulkah begini? Nah, berarti sama dengan ini pakai kuadrat ya, ya kan? Kan seper N sigma kuadrat. Seper N pindah ke depan, ya kan? Berarti nanti dapat seper N kuadrat dikali, ini berarti ditambah theta, dan seterusnya sampai dengan N kali. Maka hasilnya, eh, ngaco. Theta Varians dari X1-nya adalah theta dikali 1 min theta ya. Dan seterusnya. Sampai dengan theta dikali 1 min theta, yes? Betul begitu?
Maka hasilnya nanti akan dapat theta dikali 1 min theta per N. Nah, deh ya, datangnya dari sana. Oke ya, aman ya. Lanjut, berarti saya harus cari KTG dari yang lain, dari si beta, theta topi bias. Atau sama dengan KTG dari W2. Nah, KTG dari W2 dengan cara yang sama, ini berarti apa? Varians dari theta topi B, theta topi bias, ditambah si ekspektasi dari theta topi B bias dikurang theta dikuadratkan. Kan gini. Nah, sekarang theta topinya apa? Theta topi bias tadi. Varians dari theta topi biasnya apa? Coba lihat theta topi biasnya tadi apa kita punya dari soal. N dikali X bar ditambah 1 dibagi N plus 2. Yang ini. Oke, aman ya? Maka saya harus ganti ke sini. N dikali X bar, ups, masih merah. N dikali X bar ditambah 1 dibagi N plus 2. Ditambah ekspektasi dari theta topi B, theta topi biasnya adalah N dikali X bar ditambah 1 dibagi N plus 2 dikurang theta dikuadratkan. Panjang ini perjalanan. Oke, berarti sama dengan apa? Ingat prinsip dari properties dari variance itu N per 2 dikeluarin terus diapain ya? Dikuadratin, Bu. Dikuadratkan. Maka saya punya apa? 1 N plus 2 dikuadratkan. Lalu sisanya apa? Varians dari N X bar plus 1. Yes? Benar, Bu. Oke. Lanjut ditambah. Ekspektasi itu berarti saya punyanya apa? Boleh saya keluarkan dulu. Ini berarti 1 N plus 2. Lalu di sini ekspektasi dari N X bar plus 1 dikurang theta dikuadratkan. Betul? Lanjut. Lalu sifat atau properties dari varians. Itu ada penjumlahan nih. Nih yang ini saya kasih merah. Berarti saya dapatnya apa? 1 N plus 2 dikuadratkan. Boleh saya tulisnya begini. Di kuadratnya di bagian 2. Di bawah. Lalu berarti yang situ saya punyanya sisanya berarti apa? N kuadrat varians dari si X bar ditambah varian 1. Varian 1 itu 0. Varians dari konstanta adalah 0. Boleh? Oke, dapatnya itu doang. Boleh sampai situ? Lanjut, ditambah. Ini kalau saya pecah dapatnya apa? N Eh, ekspektasi dari X bar ditambah ekspektasi 1 adalah 1 dibagi N plus 2 dikurang theta dikuadratkan. Boleh? Oke. Lanjut. Anda sudah tahu tadi karena dia tak bias ekspektasi dari X bar itu apa tadi? Theta, yes? Betul? Betul, Bu. Oke, berarti saya dapatnya apa? Dan varians dari X bar tadi bagian atas juga sudah ada apa ya? Ini berarti 1 N plus 2 dikuadratkan. Lalu ada N kuadrat. Lalu varians theta X bar itu berarti theta dikali 1 min theta per N. Betul ya? Oke. Ditambah, ini saya dapat apa? N, ekspektasi dari X bar adalah theta, ditambah 1 dibagi N plus 2 dikurang theta.
lalu dikuadratkan. Betulkah begitu? Lanjut. Ada yang bisa dicoret-coret ya? Maka hasilnya apa? N theta dikali 1 min theta dibagi N plus 2 kuadrat. Itu ruas yang pertama. Mohon dicek benar apa enggak? Lalu yang bagian ruas kedua, kalau kita samakan penyebut, nanti saya dapatnya N plus 2 juga dikuadratkan, maka saya punyanya apa? N theta ditambah 1 dikurang Theta kali N plus N 2. plus 2 kali theta. N theta dikurang 2 theta, 2 theta. yes? Iya. Kurang 2 theta. Iya, iya. Dan itu dikuadratin juga yang atas. Saya pecah. Boleh? Iya, Kuadrat-kuadrat. Bu. Oke. Boleh, Bu. Berarti ada yang habis juga di sini. 0. Betul? Berarti dapat saya tuliskan hasilnya sama dengan apa? N theta 1 min theta dibagi N plus 2 dikuadratkan. Lalu ditambah 1 dikurang 2 theta dikuadratkan dibagi N plus 2 dikuadratkan. Ini adalah KTG dari si W2. Kalau kita sederhanakan, nanti kita akan punya kurang lebih hasilnya sama dengan 4 min N dikali theta kuadrat ditambah N min 4 dikali theta ditambah 1 theta. Theta ditambah 1 dibagi N plus 2 dikuadratkan. Oke. Sampai sini hasilnya kita sudah punya KTG dari penduga bias dan KTG dari penduga kemungkinan maksimum. Ada yang mau ditanyakan? Lalu kita melakukan pembandingan. KTG dari penduga kemungkinan maksimum adalah theta dikali 1 min theta dibagi N. Sedangkan KTG dari penduga biasnya adalah yang panjang itu 4 min N theta kuadrat ditambah N min 4 theta ditambah 1 dibagi N plus 2 dikuadratkan. Lalu dari sini saya akan saya bandingkan. Kita bandingkan nilai dari KTG theta topi L dengan KTG dari si theta topi bias. Oke. Kita pakai misal ya. Jadi Anda boleh saja berbeda dengan saya ya. Misal. Saya misalkan hasilnya tentu saja akan sama ya. Terserah Anda mau mulainya dari mana. Misalkan saya punya KTG dari theta topi L itu eh, kurang dari KTG kuadrat tengah galat dari theta topi bias atau W1 lebih kecil dari W2 KTG-nya. Dan ini tentu saja akan terjadi jika dan hanya jika. KTG dari theta topi L tadi apa? Theta dikali 1 min theta per N. Loh, kehapus. Kehapus, kecoret.
dikurang atau kurang dari, nah yang tadi itu yang panjang tadi yaitu si KTG dari theta topi bias, yaitu 4 dikurang N dikali di kuadrat, kuadrat ya? Enggak. 4 dikurang N theta kuadrat ditambah N min 4 theta tambah 1 dibagi N plus 2 dikuadratkan. Benar nggak? Benar. Oke. Dan itu terjadi apabila. Berarti coba kita kali silang. Ini aljabar biasa. Sebetulnya apa yang kita peroleh? Tolong dibantu saya. Apa itu? Kalau kita kali silang dapatnya apa? Sub N plus 2 dikuadratkan dikali theta kali 1 min theta N plus 2 dikuadratkan. Dikali theta dikali 1 min theta. kurang dari Kurang dari. N dikali buka kurung 4 min N theta kuadrat ditambah N min 4 theta ditambah 1. Oke, boleh nggak kalau saya tulisnya langsung begini 4N dikurang N kuadrat dikali theta kuadrat ditambah N kuadrat dikurang 4N dikali theta ditambah N. Boleh tuh. Bisa. Boleh. Lalu kemudian ruas kiri dipindah semuanya ke ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri, maka kita akan punya apa? Di sini berarti kalau misalnya saya punya ini tetanya itu kan boleh saya tulis jadi teta dikurang teta kuadrat ya. Terus di sini n ditambah 2 dikuadratkan. Lalu kemudian eh, dipindah semua ke kiri, maka saya punya 4N dikurang N kuadrat dikali teta kuadrat. Lalu dikurang N kuadrat dikurang 4N dikali teta. Lalu dikurang N dan nilainya akan lebih kecil dari 0. Coba tolong dicek ada yang kelewat enggak? Enggak ya. Benar. Nah, kemudian di sini, kalau saya kali masuk teta dengan min teta kuadrat, maka saya punya apa? N plus 2 kuadrat teta dikurang N plus 2 kuadrat teta kuadrat dikurang 4N dikurang N kuadrat teta kuadrat. Nanti kan ada sama-sama teta kuadrat. Saya kan kalau gimana kan saya harus keluarkan tetanya sama dengan apa gitu. Lalu dikurang di sini N kuadrat dikurang 4N teta dikurang N dan dia lebih kecil dari 0. Oke. Lalu kemudian di situ yang ada tetanya saya gabung, yang ada teta kuadratnya saya gabung. Maka saya punya apa? Ups, di sini ternyata saya kurang ke kanan nariknya. Berarti kalau gitu saya punya apa nih? Teta dengan teta saya gabung. Ini Bu, itu ini cukup ketinggalan apa? teta nggak sih depannya? Iya, Bu. Kurang. Oke, kurang teta ya? Iya. Oke. Di sana ada teta dengan teta saya gabung. Maka kalau saya eh, gabung teta dengan tetanya saya punya apa berarti? Terus 2. N kuadrat ditambah 4N. Saya bongkar itu ditambah 4, yes. Terus kemudian yang teta yang satunya itu berarti min N kuadrat, ya kan? Ditambah 4N ya, dikali teta. Benarkah teta dengan teta? Betul ya? Ibu.
Dikurang. Nah, sekarang yang si teta-teta kuadratan. Saya punya apa? N kuadrat ditambah 4N ditambah 4. Lalu teta kuadrat berikutnya yang mana? Ditambah 4N. Ditambah 4N dikurang N kuadrat dikali teta kuadrat dikurang N. Kurang dari 0. Ada yang bisa dicoret? Ini habis nih. Ini habis. Lalu mana lagi? Ini habis. Ini habis. Betul? Maka saya punya hasilnya sama dengan apa? Berapa tuh? 8N. 8N. 8N plus 4 theta. 8N plus 4. Kalau saya urutkan yang teta kuadrat duluan, saya dapatnya apa? Biar bagus gitu kelihatannya. Ini Min buka kurung ya. ya, 8N tambah 4. Plus iya 4. Ya, Teta kuadrat ya. teta kuadrat Oke. ditambah Ditambah 8N plus 4 teta. 8N tambah 4. 8N plus 4. Teta kurang N. Kurang Min dari N. 0. Betulkah begitu? Iya Ibu. Lalu kalau Benar, Bu. misalnya kita keluarkan 4-nya, kita punya apa? Biar sama. Min 4. 2N plus 1, yes? 2 plus 1. Oh, 4. 2N plus 1. 2 plus 1. Oke. Theta. Min N kurang 0. Gitu? Kalau misalnya kita bagi dengan 2N plus 1, apa yang kita punya? Min 4, teta kuadrat, yes? Plus 4, teta ya? Min N per 2N plus 1. Kurang dari 0. Betulkah? Karena ini lebih besar dari 0 kan, 2N plus 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap ya. Betul. Kemudian kalau misalnya kita bagi dengan negatif 4, apa yang kita punya? Bilangan negatif. Tanda pertidaksamaannya berubah. Kita punya apa? Teta kuadrat Theta kuadrat min min theta teta Plus N per N 8 plus per 4 min plus 8N. N per 4 Itu kali ditambah N dibagi 4 dikali 4, 2N plus 1. 8N 2N plus 1 atau 8N plus 4 ya. Dan ini lebih dari 0. Karena bilangan negatif ya. Min 1, Bu. Gitu. Hah? Itu 2N min 1. 2N min 1, 2N plus 1. Salah nih yang ini nih, ini di sini salah. 2N plus 1 kan? Oh iya. Oke. Lalu kalau misalnya kita buat ini jadi melengkapi kuadrat sempurna, saya punya apa? Bentar ya, azan. Saya stop dulu bentar ya.
Oke, saya lanjut ya. Suara saya terdengarkah? Oke, baik. Saya lanjut di sini. Di sini kalau misalnya pakai kuadrat sempurna, Anda tahu ya cara cepatnya kan berarti tipsnya adalah tetanya diturunkan, lalu tanda minusnya diturunkan, lalu koefisien dari si teta, itu kan teta kuadrat turun jadi teta. Koefisien dari min teta itu setengahnya, berarti itu di sini ada setengah. Maka kemudian ini dikuadratkan. Nah, ini kalau kita faktorkan dapatnya kan teta kuadrat dikurang teta ditambah seperempat. Maka kita kelebihan seperempat. Terus kemudian tentu saja tandanya lebih besar dari seperempatnya pindahkan ke depan, ke ruas kanan juga. Maksudnya kalau di ruas kiri itu kelebihan seperempat, maka di ruas kanan juga harus ditambah seperempat agar balance ya. Kemudian N dibagi 4 dikali 2 N plus 1 itu, kemudian selanjutnya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka kita punya di sini N dibagi 4 dikali 2 N plus 1. Oke, nah ini dia. Nah, selanjutnya karena ini adalah kuadrat, maka ruas kiri, ruas kanan agar kuadratnya hilang, maka tentu saja saya mutlakkan. Jadi di sini saya punya teta dikurang setengah harga mutlak lebih besar dari, maka yang di kanan ini adalah akar seperempat dikurang N dibagi 4 dikali 2N plus 1. Oke. Nah, selanjutnya, maka saya akan punya ini kalau saya sederhanakan tentu saja yang di dalam akar ini sama-sama mengandung seperempat, begitu. Berarti nanti seperempatnya bisa saya keluarkan, akar dari seperempat itu setengah. Oke, sehingga saya akan dapatkan di sini posisinya dan menggunakan definisi dari harga mutlak. Kalau misalnya harga mutlak itu lebih besar, harga mutlak X itu katakanlah lebih besar dari 0, maka definisinya adalah, menurut definisinya, si X itu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 dan X itu kurang dari 0 ya. Kan gini ya definisi harga mutlak ya. Maka berarti di sini saya akan punya teta. Ini akan lebih besar dari setengah ditambah. Ditambah apa guys? Setengah Akar akar dari N. Kalau yang di atas itu saya samakan penyebut, dapatnya apa ya? Yang akar itu saya samakan penyebut, dapatnya apa? 1 min N. 2N plus 1. Kan itunya sudah saya pindah tuh. Oh, Dikurang N kan? Dibagi 2N plus 1 kan? iya. Betul? Betul, Bu. Oke. Betul, Ibu. Atau nih. Atau menurut definisi harga mutlak berarti apa? Teta kurang dari setengah dikurang setengah akar dari, langsung ya kalau saya tulis jadinya kan N plus 1 dibagi 2N plus 1. Boleh ya? Saya buat gabung langsung begitu. Yang kiri juga sama. Nah, artinya di sini apa? Kan tadi kan saya mendefinisikan, saya permisalan pertama kali, yaitu ini. Yang saya misalkan adalah, misalkan kuadrat tengah dari penduga parameter dengan kemungkinan maksimum likelihood, kemungkinan maksimum, ini katanya lebih kecil daripada kriteria KTG dari penduga parameter bias. Berarti kalau begitu, saya akan mendapatkan hasilnya begini. Kalau saya gambarkan, katakanlah saya punya di sini adalah si parameter theta. Lalu saya punya di sini nilai-nilai. Nilai batas di kiri itu adalah setengah, dikurang setengah, akar dari N plus 1, dibagi 2N plus 1,
Yang di sini, bulatnya bulat kosong, ya kan? Bulat kosong ya. Yang di sini, yang di kanan, batasnya adalah setengah, ditambah setengah, akar dari N plus 1 dibagi 2N plus 1. Dan misalkan di sini ada setengah di tengah-tengah, ya kan? Nah, maka katanya kriteria KTG itu lebih baik, kriteria penduga kemungkinan maksimum itu lebih baik daripada penduga dari parameternya bias apabila katanya nilai tetanya lebih besar daripada setengah plus setengah akar N plus 1 dibagi 2N plus 1 atau tetanya lebih kecil katanya. Berarti yang mana? Yang ini. Ke sana sama yang ini. Ke sana. Oke. Ini katanya si kriteria theta topi L lebih baik dari theta topi B. Pada saat kapan? Pada saat ini. Atau pada saat ini. Lalu untuk yang di tengah-tengah, siapa yang lebih baik nih yang tengah-tengah ini? Yang hitam ini siapa yang lebih baik? Bias, Bu. Bias. Jadi yang si hitam ini, theta topi bias, lebih baik daripada theta topi maksimum likelihood. Nah, sekarang berarti bisa saya tuliskan sama baiknya kapan? Kapan dia sama baik? Kapan dia sama baiknya? Di batas ya. Di mana? Yang lingkaran. Di? Ya itu di titik itu. Maka bisa saya simpulkan berarti apa? Berarti di sini saya akan simpulkan berarti apa? Theta topi L lebih baik dari theta topi B bila bila apa? Bila tetanya lebih besar dari setengah ditambah setengah akar dari N plus 1 dibagi 2N plus 1 atau tetanya kurang dari setengah kurang dari setengah dikurang setengah akar dari N plus 1 dibagi 2N plus 1. Oke. Lalu dan selanjutnya juga berlaku berarti theta topi bet bias lebih baik dari theta topi L berdasarkan kriteria KTG. Saya lupa nulis ini. Berdasarkan kriteria KTG, bila kapan? Bila apa? Bila Di antara di antaranya. Tetanya di antara setengah dikurang setengah akar N plus 1 dibagi 2N plus 1 sampai setengah ditambah setengah akar dari N plus 1 dibagi 2N plus 1. Oke. Oke. Dan theta topi L sama baiknya dengan theta topi B. Menurut kriteria KTG, hmm, menurut KTG, bila apa? Bila tetanya sama dengan setengah plus minus setengah. Saya langsung tulis gitu boleh ya? N plus 1 dibagi 2N plus 1. Ya kan?
Jadi, pada saat di titik-titik tersebut, mereka akan menjadi penduga yang sama baiknya untuk menduga parameter theta. Theta topi L lebih baik daripada theta topi B pada saat itu, dan dia akan lebih jelek, atau theta topi bias itu akan lebih baik daripada theta topi L pada saat itu. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Ini merupakan kriteria KTG. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Jadi kalau kriteria KTG memang kita harus ketemu dulu dengan lebih dari minimal dua penduga parameter sehingga kita bisa melakukan perbandingan mana yang lebih baik daripada yang mana. Jadi nggak bisa dengan menggunakan satu kriteria satu penduga saja terus ya kita baru bisa menghitung KTG-nya tapi kita nggak tahu apakah dia baik atau tidak ya. Jadi kita harus mencari dulu, menghitung dulu di mana dia, kapan posisinya dia lebih baik. Adakah yang ingin ditanyakan di sini? Bu, berarti permisalannya itu nggak harus kurang dari ya, Bu. Bisa lebih Enggak, dari. berarti kan kalau kalian itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya kaliannya menggunakan, misalkan KTG theta topi beta lebih baik daripada KTG dari theta topi L, pasti kan kalian akan mendapatkan hasilnya nanti yang di tengah-tengah ini dong. Bahwa jawabannya antara setengah min setengah sampai dengan setengah plus setengah akar, betul nggak? Hmm. Ya kan? Tapi pasti jawabannya akan sama muaranya, kan gitu. Ya, kalau jawabannya terbalik dari yang sini, ya berarti saya meyakini hitungan Anda ada yang salah. Yang harus hati-hati kan ketika dia dibagi dengan bilangan-bilangan negatif ya. Ini, harus hati-hati. 2n+1 bukan bilangan negatif karena n sejatinya lebih besar dari sama dengan satu. Kan minimal event itu, minimal trial itu kan minimal eksperimen itu satu. Sampel minimal satu. Kalau sampelnya nol berarti nggak ada riset kan gitu. Oke, karena n itu akan selalu lebih besar dari dia bilangannya bilangan positif. Jadi dia pasti 2n+1 itu positif. Maka tanda pertidaksamaan jadi tidak akan berubah. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Aljabar biasa ya, tapi di sini penuh dengan kalkulus ya. Ada harga mutlak, ada pertidaksamaan kuadrat, kemudian ada melengkapi kuadrat sempurna. Ini kalkulus semua isinya. Betul? Kalkulus semua isinya. Ya, saya meyakini Anda bisa mengerjakan ini karena Anda orang matematik. Aman bagi saya sih, menurut saya Anda aman-aman saja. Ada yang ingin ditanyakan? Sup, ada yang mau ditanyain, Sup? Besok kalau ngajar Statmat 2, saya requestnya ngajar di matematik aja deh. Mahasiswanya pinter-pinter. Kalkulusnya maksudnya, nggak tahu yang lain. Saya nggak tahu kalau Theoprop sama Unreal. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut nih. Saya ke mana lagi ya? Ah, oke. Ini yang ketiga, penduga tak bias terbaik. Penduga tak bias terbaik itu berarti apa? Dia tak bias, lalu ragamnya kecil. Nah, panjang ini ceritanya ya. Jadi ada yang namanya kriteria yang ketiga yaitu kriteria tak bias terbaik. Dan dia prinsip kerjanya mirip dengan hmm, dia dua-dua ya. Jadi harus dicek dulu yang tadi saya bilang berarti dia presisi dan dia akurasinya bagus, presisi dan akurat. Tadi sudah saya gambarkan ya di dalam apa tadi itu? Panah-panahan tadi loh. Apa itu tadi? Nah, itu. Kriteria yang ketiga yaitu kita harus make sure dulu apakah penduga tersebut bersifat tak bias atau bias. Nanti kalau misalnya Anda ketemu dengan kasus atau soal, Anda disuruh buktikan apakah penduga parameter itu merupakan penduga tak bias terbaik, maka Anda cek dulu bias tak biasnya. Kalau dia berbias, harga mati, udah nggak usah terusin. Jawabannya langsung tahu, orang udah jelas dia berbias, maka dia pasti bukan penduga tak bias terbaik. Ya dong.
Karena kan syaratnya penduga tak bias terbaik itu dia adalah penduga yang yang tak bias dulu. Kalau dia berbias ya berarti dia bukan terbaik. Lalu, nah ini caranya adalah di sini kita menggunakan teorema. Teoremanya yang menciptakan atau yang menghasilkan teorema ini adalah Bapak Kramer dan Bapak Rao. Makanya disebut Kramer-Rao. Ada yang namanya sebetulnya dalam bahasa Inggris itu eh, ini. Oke, baru pertemuan kemarin Anda ketemu dengan teori probabilitas, Anda berbicara tentang supremum, kemudian Anda berbicara maksimum, Anda berbicara infimum, dan Anda berbicara minimum, yes? Betul nggak? Betul. Iya, Bu. Oke, kalau dia Benar, selang Bu. tertutup, maka dia batas bawah, batas atas tertutup, berarti di suatu selang itu kita punya maksimum dan minimum. Kita punya supremum dan punya infimum. Tapi kalau selangnya terbuka, kita punya supremum, kita punya infimum, kita tidak punya maksimum, kita tidak punya minimum, yes? Oke. Nah, terus kemudian Anda sudah berbicara tentang batas, batas atas, batas bawah. Nah, di sini ada yang namanya batas bawah. Jadi kalau Anda tanya prinsip kerjanya kayak gimana, itu sudah Anda ketemukan pada saat Anda berbicara tentang eh, yang kemarin. Himpunan bilangan real ada yang namanya batas atas dan batas bawah. Yang kita pakai hari ini adalah batas bawah. Kramer-Rao lower bound. Jadi kita pakainya itu Kramer-Rao lower bound. Kemudian dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai hat bawah. Hatnya tulisannya gini, bukan HAT tapi hat begini. Hat bawah atau lower bound. Nah, kalau varians dari penduga parameter kita sudah mencapai batas bawahnya, maka kita katakan penduga parameter kita itu bersifat merupakan penduga parameter yang tak bias dan ragamnya kecil atau sudah menjadi penduga tak bias terbaik. Oke, jadi Kramer-Rao lower bound itu sekecil-kecilnya ragam atau varians yang bisa dicapai oleh suatu penduga parameter yang sifatnya tak bias dari suatu katakanlah fungsi parameter tau theta dibandingkan dari seluruh penduga tak bias lainnya. Jadi sama kemarin ya, saya nggak mau menceritakan lebih jauh karena Anda sudah belajar waktu di teori probabilitas kemarin. Ada banyak sekali penduga-penduga tak bias, tapi ternyata dia belum sampai tuh ke batas yang paling bawahnya. Ya, yang paling bawahnya dia merupakan dan dia tak bias, maka penduga parameter itu, jadi syaratnya suatu penduga parameter ini dia sifatnya tak bias. Lalu setelah dia tak bias, dia variansinya sampai dengan mencapai sampai ke batas bawahnya. Maka theta topi itu disebut penduga tak bias terbaik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan berdasarkan definisinya? Clear? Kramer-Rao lower bound atau yang kita sebut sebagai hat bawah Kramer-Rao. Ini rumusnya. Sebetulnya rumusnya ini ada dua. Katakanlah si theta topi itu kita ganti namanya menjadi T, begitu. T itu adalah suatu penduga parameter. Dan T ini kita katakan merupakan fungsi dari suatu parameter, katakanlah parameternya theta. Lalu eh, ada yang namanya lower boundnya, batas bawahnya. Lower boundnya itu yang ini, rumusnya. G aksen theta, jadi turunan pertama dari fungsi parameter, lalu dikuadratkan, lalu dibagi dengan N dikali ekspektasi, turunan pertama dari fungsi log, fungsi len dari si fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluang fx theta. Tapi ini punten x-nya ini typo ya, harusnya x-nya x besar. Nanti yang merevisi tolong direvisi itu x-nya x besar. Fx dengan parameter theta.
Oke, kalau misalnya si variansnya sudah mencapai had bawahnya, jadi sama dengan had bawahnya, maka T itu merupakan penduga tak bias terbaik dari parameter G theta. Kemudian ada rumus satu lagi untuk had bawah, dia menggunakan turunan kedua dengan memanfaatkan yang namanya informasi Fisher. Ada yang namanya informasi Fisher, dia pakai turunan kedua. Kalau pakai turunan kedua berarti batas bawahnya, had bawah Cramer row-nya akan berubah menjadi di sini tetap G aksen theta, lalu dikuadratkan, lalu dibagi dengan tandanya menjadi negatif N dikali ekspektasi dari, di sini dia menggunakan turunan kedua. Menggunakan turunan kedua, jadi diturunkannya 2 kali dari fungsi fx theta. Lalu dikuadratkan. Apa bedanya? Kapan kita pakai? Nah, kalau misalnya fungsi distribusi kita tidak terlalu kompleks, maka menggunakan had bawah yang rumus pertama itu nggak masalah. Tapi pada saat kita punya fungsi yang cukup kompleks, maka saya sarankan Anda menggunakan rumus yang kedua yang pakai turunan 2 kali. Kenapa demikian? Karena kita mencari ekspektasi. Anda kebayang kalau di dalam fungsi itu ada ekspektasi lalu X pangkat 3. Mabok kita mengintegralkannya. Oke? Tapi kalau mencari ekspektasi dari X kuadrat masih agak mendang-mending gitu. Ya. Jadi lihat-lihat fungsi dari si fx-nya. Kalau fungsi dari fx-nya itu ternyata pangkatnya polinomialnya derajatnya tinggi, maka saya sarankan untuk menggunakan rumus yang kedua yang saya tuliskan ini. Tapi kalau misalnya dari fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluangnya tidak terlalu kompleks, cukup dengan menggunakan rumus yang pertama. Clear ya? Nah, ini dia. Sudah saya tuliskan di mana yang ada di dalam ini yang saya sebut sebagai informasi Fisher. I di situ bukan fungsi indikator ya, tapi itu informasi Fisher. Kita sebutnya sebagai informasi Fisher. Jadi bisa pakai turunan pertama, bisa pakai turunan kedua. Kalau Anda tanya kapan pakainya, tadi saya sudah jelaskan. Kalau kompleks fungsi fx-nya, gunakan turunan kedua. Kalau nggak kompleks, ordo dari polinomialnya tidak terlalu tinggi derajatnya, maka cukup pakai turunan pertama. Oke, itu ditemukan oleh Bapak Fisher ya, bapaknya statistika modern. Oke, ini lagi pening ya. Ini kayaknya yang terakhir deh. Ada lagi nggak ya? Banyak masih. Oh, ini enggak. Ini yang keempat. Oke, sebelum saya masuk ke contoh soal yang pakai penduga tabias terbaik, saya masuk ke sini dulu. Ke sebenarnya ini ada di materinya kapan ini? Materinya Statmat 1 di bagian akhir. Jadi ada sifat-sifat dari sampel besar di mana misalkan saya punya T itu merupakan suatu fungsi dari X1 sampai dengan Xn, kemudian ini merupakan barisan dari suatu penduga parameter tau theta, maka dia akan dikatakan konsisten untuk si tau theta apabila limit n mendekati ta hingga dari peluang harga mutlak Tn dikurang tau theta kurang dari epsilon itu dia hasilnya sama dengan 1. Kemudian juga ada yang disebut dengan kekonvergenan dalam peluang. Ini saya recall saja, di mana Tn itu dikatakan konvergen konvergen secara peluang menuju ke tau theta. Apabila sampelnya makin besar, maka suatu penduga akan memiliki nilai yang hampir sama dengan parameternya. Itu maksudnya. Jadi dia disebut konvergen dalam peluang.
Kemudian ada yang namanya konvergen dalam distribusi, tapi nah ini kemudian ada MSE yang konsisten. Kalau yang konsisten itu biasanya suatu penduga itu dikatakan konsisten apabila makin besar jumlah sampelnya, sampel size-nya, maka dia makin mendekati itu yang tadi yang disebut apa kekonsistenan, sorry ya. Itu juga tapi sifat itu juga bisa dilihat dari KTG, kekonsistenan KTG bahwa limit n mendekati tak hingga dari si ini rumus KTG-nya ini dan dia pasti menuju nol. Karena ragam itu dia adalah sekecil-kecilnya ragam adalah sama dengan nol. Kemudian ini tadi yang sudah saya pakai ya, bahwa KTG itu adalah varians ditambah bias dikuadratkan. Oke, kemudian kalau misalnya apa namanya si ekspektasi TN itu menuju tau theta, maka ini dikatakan penduganya merupakan penduga yang sifatnya tak bias, maka MSE-nya sama dengan variansnya. Oke, dan limit n mendekati tak hingganya, karena sampel size-nya kalau size-nya besar sekali, maka variansnya mendekati nol. Variansnya mendekati nol itu katanya. Kemudian mana lagi? Nah, ini ada sifat-sifat kriteria lagi dari penduga yaitu asimtotik efisiensi. Oke, dia bersifat asimtotik apabila apabila dari suatu urutan T1, T2 sampai dengan Tn bersifat tak bias secara asimtotik, maka katanya dia adalah sama dengan ini. Kemudian saya kembali ke sini. Oke. Oh, ini pakai suatu peubah acak X berdistribusi eksponensial. FKP-nya adalah theta dikali E pangkat min X theta. X-nya lebih besar dari 0. Kemudian sampel acaknya X1 sampai dengan Xn. Kemudian ada G theta sama dengan seper theta. Maka katanya dia punya W. W itu adalah X bar. Merupakan fungsi dari sampel acak X1 sampai dengan Xn dan dia merupakan penduga yang disuruh buktikan apakah W itu merupakan penduga tak bias terbaik. Oke. Di sini tugas yang tadi saya berikan ke Anda sebetulnya mirip-mirip dengan yang di sini. Ada di sini sebetulnya jawabannya. Makanya saya tadi ya sudah kalau Anda nggak ketemu di sini ada. Pertama, saya harus buktikan dulu dia merupakan penduga yang tak bias atau bukan. Maka ini caranya. Jadi saya harus cari ekspektasi dari W. Ekspektasi dari W berarti ekspektasi dari X bar. Ekspektasi dari X bar berarti ekspektasi dari seper N sigma XI. Menurut properties dari ekspektasi, seper N-nya saya boleh pindahkan keluar. Maka saya akan punya seper N dikali ekspektasi X1 sampai dengan Xn. Karena dia identik, ekspektasi dari X sama dengan seper theta. Oke. Ya, di sini coba dilihat karena ini Anda boleh lihat tabel sakti, Anda tahu bahwa ekspektasi dari si X itu adalah sama dengan seper theta. Oke. Maka di sini saya punya ekspektasi dari X1 adalah seper theta, ekspektasi dari X2 adalah seper theta, dan seterusnya sampai dengan ekspektasi dari Xn itu adalah seper theta. Maka seper theta ditambah seper theta ditambah seper theta sebanyak N kali, maka hasilnya adalah N per theta. Dikali seper N, maka hasilnya adalah sama dengan seper theta. Dan dia kasih tahu tau tetanya atau g tetanya atau fungsi dari parameternya adalah seper theta. Maka saya punya bias. Biasnya ekspektasi W dikurang G theta berarti ekspektasi dari W tadi hasilnya seper theta, G tetanya adalah seper theta dikurang seper theta hasilnya 0. Maka karena biasnya sama dengan 0, kesimpulannya adalah bahwa W atau sama dengan X bar itu merupakan penduga yang tak bias bagi parameter tau theta sama dengan bukan tau di sini G theta.
sama dengan seperteta. Sampai situ, ada yang ingin ditanyakan kah? Sudah saya jawab tugas Anda yang tadi? Aman? Yusuf? Aman nggak, Sup? Beda kayaknya, Bu. Aman Bu, saya dapatnya juga 0 Bu. Oke. Nah, Yusuf gimana, Yusuf? Siapa yang beda tadi? Saya, Bu, tadi untuk ekspektasinya bukannya seper X bar, Bu, itu di situnya X bar. Kan X bar ya. X bar. Oh, Kalau tadi theta topinya kayaknya seper X bar saya, Bu. coba dicek lagi nanti ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kemudian saya kan harus cari hat bawah. Oke. Saya harus cari pastikan apakah varian saya sudah sampai dengan lower bound atau belum. Berarti saya harus cari dulu variansi. Jadi step yang kedua. Jadi stepnya terbalik ini ya. Step yang pertama ini. Cari dulu, buktikan dulu apakah si penduga parameter saya bersifat bias atau tak bias. Kalau bias berarti selesai, nggak usah terus. Oke? Lanjut. Selanjutnya, step yang kedua. Saya harus cari variansi dari penduga parameter. Yusuf jangan senyum-senyum. Varians dari W berarti sama dengan varians dari si X bar. Varians dari si X bar berarti varians dari seper N sigma XI. Lalu propertiesnya seper N-nya dikeluarkan lalu dikuadratkan. Lalu dapat varians X1. Ini benar nggak ini? Tandanya harusnya apa? Tambah. Betul? Oke. Lanjut. Ini berlaku kalau apa nih? Yang step yang ini, yang ketiga ini berlaku pada saat kapan? Ada tulisan apa harusnya di atas sama dengan? IID Bu. Dev. Iya, kalau nggak ada IID ini nggak berlaku masalahnya. Anda pada saat ujian harus tulis itu. IID artinya dia saling bebas, makanya covariance-nya nggak ada. Maka saya tuliskan seper N kuadrat dikali varians X1 ditambah varians X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan varians Xn. Dan coba lihat lagi di dalam tabel sakti Anda. Kalau eksponensial, varians dari X-nya apa? Seper theta kuadrat ya. Oke? Maka di sini saya dapat seper N kuadrat dikali. Karena dia saling bebas dan identik, karena saling bebas covariance yang nggak ada, karena identik berarti di sini seper theta kuadrat, dan seterusnya. Sebanyak N kali, maka saya dapat seper N kuadrat dikali N per theta kuadrat. Maka hasilnya adalah seper dari N per theta kuadrat. Sampai sini, step yang kedua selesai. Maka sisanya yang terakhir adalah saya harus mencari hat bawah atau lower bound. Di sini stepnya yang pertama adalah lihat rumusnya. Ini rumusnya. Saya pakai rumus yang ini. Yang pertama saya harus cari G theta aksen. Berarti turunan pertama dari G theta. Maka saya cari di sini G theta adalah seperteta. Turunannya berarti min dari seperteta kuadrat. Sampai situ? Betulkah? Aman ya sampai sini ya? Step yang kedua. Saya punya fx, ini x-nya x besar, lalu saya logaritmakan. Lalu saya turunkan, lalu saya kuadratkan, lalu saya ekspektasikan. Itu stepnya. Maka saya punya fx theta. Ini baru benar, pakainya hurufnya huruf besar karena saya berbicara ekspektasi. Maka fungsinya saya ganti dengan x-nya huruf besar. Theta dikali E pangkat min theta X. Tapi ganti huruf besar. Lalu saya cari len-nya. Len-nya berarti len dari theta dikali E pangkat min X theta. Berarti saya dapat len theta
ditambah ln E pangkat min theta X. Atau boleh saya tulis ln theta dikurang theta X. Sampai sini aman. Lalu saya cari turunan pertamanya. Turunan pertama ln Fx theta. Berarti turunan pertama dari ln theta dikurang theta X. Hasilnya adalah turunan dari ln theta adalah sepertheta, turunan dari min theta X adalah min X. Nah, terus begini. Anda lihat di sini, oh pangkatnya 1. Oke, karena pangkatnya 1, maka saya bisa pakai rumus yang pertama saja turunannya. Karena kan polinomialnya tidak tinggi ordonya. Lalu step yang berikutnya, saya kuadratkan turunannya. Berarti sepertheta dikurang X dikuadratkan. Hasilnya adalah sepertheta kuadrat ditambah apa kurang nih? Harusnya kurang ya. Kurang, Bu. Harusnya kurang, Kurang tipe 2. lagi di sini. Kurang 2x per theta ditambah theta kuadrat. Oke. Lalu cari ekspektasinya. Berarti ekspektasi dari sini. Saya punya ekspektasi dari sepertheta kuadrat dikurang 2x per theta ditambah x pangkat 2. Maka saya punya ekspektasi dari sepertheta kuadrat, saya pecah. Dikurang 2 per theta dikali ekspektasi dari x ditambah ekspektasi dari x kuadrat. Lalu ekspektasi dari X saya punya nih sepertheta. Oke, tapi saya nggak punya ekspektasi dari X kuadrat. Maka, karena saya punya tadi varians dari X itu adalah sepertheta kuadrat, berarti saya bisa tulis ini. Varians dari X adalah sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi dari X dikuadratkan. Oke. Varians dari X-nya adalah sepertheta kuadrat sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang sepertheta dikuadratkan. Kan gitu. Karena tadi ekspektasi dari X-nya adalah si sepertheta. Maka saya dapat ekspektasi dari X kuadrat adalah sama dengan sepertheta kuadrat ditambah sepertheta kuadrat, hasilnya sama dengan 2 per theta kuadrat. Oke, note aja. Sehingga saya punya di sini hasilnya ekspektasi dari konstanta, hasilnya adalah konstanta, berarti seper dari theta kuadrat. Kemudian ekspektasi dari X ini adalah sepertheta, maka hasilnya adalah min 2 per theta dikali sepertheta. Lalu ekspektasi dari X kuadrat adalah 2 per theta kuadrat. Hasilnya berarti ini habis, sisanya sepertheta kuadrat. Sehingga saya punya had bawah. Had bawah lower bound-nya saya punya tinggal kali masuk saja. G aksennya adalah tadi sepertheta kuadrat dikuadratkan dibagi N dikali ekspektasinya tadi adalah sepertheta kuadrat. Maka saya punya sepertheta pangkat 4 dibagi N per theta kuadrat atau sepertheta pangkat 4 dikali theta kuadrat per N. Hasilnya adalah seper N theta kuadrat. Coba lihat variansnya saya. Variansnya saya adalah sama dengan 1 per N theta kuadrat. Maka di sini hasilnya sama dengan variansnya. Artinya variansnya sudah mencapai had bawahnya. Apa kesimpulannya? Kalau misalnya W itu atau sama dengan X bar, dia merupakan penduga yang tak bias. Dan ternyata varians dari W atau varians dari X bar sudah mencapai had bawah atau lower bound-nya, maka yang dapat kita simpulkan adalah bahwa W atau sama dengan X bar itu merupakan penduga tak bias terbaik bagi si G theta atau sama dengan sepertheta. Sampai situ ada yang mau ditanyakan kah? Silahkan.
Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini saya nggak pakai informasi Fisher ya. Tahu dari mana pakainya, nggak pakainya informasi Fisher, lihat dari sini aja. Dan lihat pada saat di sini. Ini kan cuma sampai X kuadrat. Ekspektasi dari X kuadrat saya bisa cari. Tapi kalau sudah pakai pangkat 3 di situ, alamat ya, kita pakai informasi Fisher, cari turunan keduanya. Itu lebih mudah. Nanti di depan tinggal kali dengan negatif, selesai urusannya. Mana lebih mudah, cari ekspektasi X pangkat 3 atau kita cari turunan aja dulu? Turunin aja dulu ya. Oke, itu tips triknya. Kapan kita pakai turunan pertama, kapan kita pakai turunan kedua atau informasi Fisher. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, materinya selesai hari ini. Ini tuh pertemuan keberapa sih? 5 ya? Oke. Nanti pertemuan ke-6 ingatkan ke saya akan membahas tentang statistik cukup, tapi sekaligus saya akan membahas tentang eh apa? Teorema Roux-Blackwell ya. Jadi saya gabung ya. Kalau menurut RPS-nya kan harusnya hari ini sudah ketemu dengan statistik cukup. Tapi nggak apa-apa, besok aja ya. Karena kalau statistik cukup doang nanti terlalu sedikit materinya. Oke, jadi saya sisipkan. Nggak apa-apa kan pelan-pelan, yang penting paham ya. Karena materinya cukup banyak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Saka? Yusuf? Yang selalu ketawa-tawa, saya nggak tahu ketawanya sama siapa. Aman nih Bu, insya Allah. Man. Yang lain? Aman. Oke, baiklah. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan dulu. Silakan latihan soal ya. Silakan direvisi dulu juga PPT-nya, ditambahkan dengan materi yang ada di Paint tadi. Paint-nya perlu dikirimkan kah? Perlu ya untuk Perlu, memperbaiki perlu. PPT Perlu juga Ibu. ya. Silakan diperbaiki. eh Belajar ya. Anda butuh spare waktu khusus untuk mempelajari StatMat 2 karena memang sebanyak itu juga konsep-konsepnya. Oke. Nggak cukup kalau cuman mengandalkan kebetan begitu. Apa tuh? Bukan kebetan, apa ya? Cheat sheet ya Anda nyebutnya. Oke. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya yang secara luring ya, insya Allah ya. Hari Senin tanggal 6 ya. Mudah-mudahan nggak ada uzur, sehat-sehat semuanya. Hujannya makin deras kembali. Tadi sudah berhenti, sekarang hujan lagi. Sehat-sehat semuanya. Selamat sore, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak. Makasih sama-sama. Saya izin live ya. Dia paling seksi, jadi dikit-dikit dia selfie. Apa itu, Cok? Woi, Cok, Apa Alvina, itu, Cok? apa? Apa, Alvina, tolong Sobat Rohis, Sobat Rohis. apa itu, Cok? Kayak Kak Ojan suaranya dah. Lihat ini, lihat lagu, lihat SG orang. Tidak Pin, mencerminkan jangan gitu, Sobat Pin. Logis, Cok. Astagfirullah. Jidan record ya, Jidan. Masih di